Hai, it's Tria here. Welcoming back to my channel. Dan udah nggak ada lagi rasa semangat itu karena overthinking, pemikiran takut belum sempurna, nggak sesuai ekspektasi. Kalau mikirin itu terus nggak mulai-mulai. Ternyata emang bener ya, itu semua cuma overthinking, terlalu banyak mikir, kelamaan mikir, sampai nggak jadi-jadi, gitu. Emang susah, udah habis dulu untuk energi. Harus dimulai apapun itu, nggak cuma resolusi tahunan yang cuma jadi resolusi, tapi nggak ada eksekusinya. Itu pikiran yang muncul, Kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak cukup bagus. bisa menunjukkan diri kalian kalau kalian itu mampu. Tapi beda sama orang-orang yang nggak percaya diri, daripada ngebandingin. Kenapa aku nggak bisa kayak dia ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa semakin kamu mengontrol hidup, semakin hidup kamu berantakan? Kayak kamu udah nyusun rencana serapi mungkin, udah mikirin semua kemungkinan, udah berusaha biar nggak ada yang salah, tapi tetap aja ada hal yang nggak sesuai harapan. Dan yang lebih capeknya lagi, bukan karena kejadiannya, tapi karena pikiran kita yang overthinking. Tapi pikiran kita sendiri yang muter-muter di situ, pikiran kesalahannya, dan akhirnya burn out sendiri. Bahkan kadang kita nyalahin diri sendiri. Harusnya ini tuh aku siapin. Harusnya tadi aku buat plan untuk kemungkinan ini. Kenapa nggak dari awal aku antisipasi ya untuk kejadian ini? Gimana nanti kalau karena ini jadi gagal lagi? Dan pikiran-pikiran jelek lainnya. Kamu jadi ngerasa hidup jadi berat banget. Karena apa yang kamu rencanakan nggak sesuai. Padahal bukan karena hidup yang terlalu berat, tapi karena kamu berusaha mengontrol. Mengontrol apa yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Banyak hal di dunia ini yang nggak bisa kita genggam. Karena dunia ini bukan cuma tentang kita, dan kita nggak bisa mengontrol semua orang untuk jalan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, dengan apa yang kita mau. Dan di video ini, aku mau ngajak kamu mikir sesuatu yang bertentangan sama kebiasaan yang biasa kita lakuin. Gimana kalau hidup bukan datang dari kontrol yang kita buat? Gimana kalau kita mencoba untuk melepas kontrol tersebut? Kita sering diajarin buat pegang kendali hidup. Itu nggak salah sebenarnya. Tapi masalahnya kita terlalu berlebihan dan kita sering salah bedain. Mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang di luar kendali kita. Karena dari situ, orang banyak nggak tenang sama hidupnya karena ngerasa hal-hal ini kenapa nggak sesuai sama apa yang aku pikirin. Orang jadi overthinking, jadi cemas, jadi ngejalanin hidup itu nggak tenang. Coba jujur deh, dalam sehari ada berapa banyak yang kamu pikirin? Pasti di situ ada hal yang emang bisa kita kontrol dan ada yang emang di luar kuasa kita, tapi tetap kita pikirin. Bahkan kita ngasih plan A, B, C yang ternyata itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita sebagai manusia. Aku mau kalian bisa bedain mana yang bisa dikontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa dikendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang mungkin nggak bisa kita kendalikan itu bisa jadi pendapat orang lain. Karena kita nggak bisa paksa mereka untuk satu pendapat sama kita, satu opini sama kita, satu pikiran sama kita. Setiap kepala, setiap orang itu punya pikirannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing, cara pandangnya berbeda. Pendapat orang tuh beda-beda, nggak ada yang bisa kita samain. Bisa aja itu dipengaruhi dari lingkungan mereka. Bahkan dalam satu keluarga, di lingkungan yang sama pun, mereka bisa punya pendapat yang berbeda. Karena, ya kan kita setiap hari ketemu banyak orang. Hal yang kita konsumsi itu nggak selalu sama. Jadi jangan pernah berharap orang-orang bisa satu pendapat dengan kita. Kecuali kamu bisa komunikasikan. Ya kayak yang sering kita lakuin, kita komunikasi, musyawarah, dan akhirnya kita bisa dapat hasil yang kita inginkan. Tapi kalau mereka nggak mau sependapat sama kita, ya apa boleh buat. Kita nggak bisa maksain kehendak kita ke orang lain. Karena kita nggak bisa berkuasa atas hidup orang lain. Even itu pasangan kita sendiri, orang tua, adik, kakak. Jadi daripada kita kontrol orang lain, lebih baik kita kontrol diri kita sendiri. Kita menerima kalau ternyata dia nggak menerima dan nggak sependapat sama kita. Nextnya mungkin selain dari pendapat orang lain, yang di luar kontrol kita itu hasil akhir. Saat kita ngusahain sesuatu, saat kita ada rencana, kita misalnya bangun bisnis, kita nggak bisa kontrol gitu hasil akhirnya bakalan gimana. Padahal kita udah marketing, udah jor-joran, udah endorse sana sini misalnya. Tapi tetap hasil akhirnya kita nggak akan pernah tahu. Karena itu emang di luar kuasa kita.
yaitu berjalannya semesta sendiri gitu, tergantung gimana rezeki kita. Daripada kita sibuk gimana caranya supaya hasilnya bagus, daripada kita overthinking dengan hasilnya ternyata jelek gitu misalnya, ya lebih baik kita fokus sama prosesnya. Kita usahain langkah apa yang bisa buat kita sampai ke tujuan yang terbaik, ke hasil yang terbaik. Itu yang bisa kita usahakan, itu yang ada di kendali kita. Jadi kalau kita tetap maksain untuk mikir itu, seolah-olah semuanya yang emang udah dipersiapkan sedemikian rupa akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. It's big no, itu gak akan pernah 100% sama dengan apa yang kita pikirkan. Bisa aja malah lebih baik dari apa yang kita inginkan, atau malah jadi lebih buruk. Jadi daripada fokus ke hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, yang di luar kontrol kita, lebih baik kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Kayak usaha kita, misalnya kayak tadi kita bangun bisnis, terus kita ya usaha biar produknya rame gimana? Ya berarti kita harusnya riset apa yang dibutuhkan orang-orang, produk seperti apa yang memang menarik, marketing yang gimana yang cocok untuk produk ini. Itu hal-hal yang dalam kendali kita. Kita juga bisa mengontrol respon kita terhadap banyak hal, terhadap suatu kejadian, merespon bagaimana orang memperlakukan kita. Kita bisa tetap meresponnya dengan baik atau marah-marah, tapi untuk respon dia balik ke kita udah gak bisa kontrol. Maka dari itu, gak ada salahnya kalau kita tetap merespon dengan baik. Sisanya, hal-hal yang gak bisa kita kontrol, yang gak bisa kita kendalikan, kita lepaskan pelan-pelan. Karena emang, ya mau sekeras apapun kita berusaha, kita nggak akan pernah bisa pegang kendali semua hal. Meskipun itu nggak semudah kedengarannya untuk melepaskan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi aku berharap kita bisa lebih legowo, lebih bisa berbesar hati untuk hal apapun yang nggak sesuai sama rencana kita. Dalam fase melepas kontrol tersebut pun, pasti ada kekhawatiran bagi kita. Takut kalau kita nggak kontrol semuanya, nantinya akan jadi berantakan. Kita takut akan gagal sama plan-plan dan rencana yang kita buat. Takutnya kita salah, kita takut kecewa. Memang akan seperti itu. Rasanya kita selalu pengen kontrol semuanya, berharap selalu bisa ngendaliin semuanya. Semuanya dalam kontrol kita, maunya gitu. Tapi semakin kita berusaha mengontrol semuanya, semakin kita bakal kehilangan ketenangan. Karena kita lagi berperang sama hal yang memang gak bisa kita menangkan. Jadi, daripada kita terus mikirin hal-hal yang gak bisa kita kontrol, lebih baik kita calming down, kalem, dan percaya aja sama takdir yang kuasa. Ya, bukan harus selalu pasrah sih. Kan kita tetap punya hal-hal yang bisa kita usahakan tadi. Kita bisa mengontrol hal tersebut. Tapi setidaknya dengan kita percaya, kita akan lebih tenang. Percaya kalau semua hal itu nggak harus sempurna. Percaya kalau semua hal itu nggak bisa berjalan benar-benar sesuai dengan apa yang kita rencanain, dengan apa yang kita harapin. Kayak yang tadi aku bilang, bisa aja dia lebih baik atau malah lebih buruk. Tapi walaupun begitu, ya kita akan tetap baik-baik aja selagi kita tetap berusaha tenang dan tetap mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kayak misalnya kita nggak harus balas semua chat dengan 100% sesuai dengan apa yang orang-orang mau gitu. Terus juga kita nggak harus setiap hari produktif. Nggak semua hal yang kita usahain bakal berakhir sama dengan apa yang orang usahain. Meskipun usahanya sama, kan kelihatannya sama. Kayak ibaratnya usaha bisa di-copy, tapi hasil akhir nggak bisa di-copy. Ya balik lagi, itu tentang gimana semesta, gimana Allah kasih kita rezekinya. Kan jalan tiap orang beda-beda ya. Bahkan untuk kayak ke pasangan, respon pasangan ke kita, itu pun kita nggak bisa kontrol. Ya meskipun bisa solusinya, ya kita komunikasiin, kita maunya gimana. Tapi tetap aja kan, kita nggak bisa 100% nyuruh dia berperilaku ataupun nyuruh dia kayak apa yang kita mau gitu. Kamu harusnya gini gitu. Itu nggak bisa sepenuhnya kayak gitu. Meskipun ke pasangan orang terdekat kita, orang tua kita bahkan, dan orang tua kita juga ke kita, ke anaknya, itu nggak bisa 100% kamu harus begini, kamu harus ikut ini itu gitu.
Karena ya itu tadi, apapun yang kita usahakan, yang kita lakuin gak akan 100% benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti akan ada aja gitu yang berubah. Tapi sebenarnya saat kita mulai pasrah, saat kita mulai percaya dengan apa yang ditakdirkan untuk kita gak akan pernah melewatkan kita jadi bisa lebih tenang. Kita jadi ngelakuin apapun itu ya memang yang semampunya kita. Kita udah usahain yang emang kita mampu, kita bisa, kita paham caranya. Kita nggak perlu sampai ngoyo, sampai bener-bener yang tipes gitu kan ibaratnya. Kita usahain begadang tipes gitu, nggak yang sampai gitu. Sesuai dengan porsinya kita, sekuat gimana kuatnya fisik kita aja ngejalaninnya. Karena emang apa yang dipaksakan itu nggak akan selalu baik. Di titik itu tuh kita jadi lebih slow down gitu loh. Kita jadi bisa menikmati hal-hal kecil yang biasanya kita nggak lihat karena kita selalu berpacu dengan cepat, karena kita selalu ada target. Jadi bisa lebih menerima. Jadi itu kan sebenarnya sama kayak kita menerima takdir gitu. Apa yang Allah berikan ke kita menerima. Apa yang sebenarnya diri kita bisa usahakan, ya Allah akan kasih sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita usahakan dengan hasil yang kita dapat itu sebenarnya sejalan. Mungkin kita usahakan, yang kita usahakan itu kita ngelihatnya kayak bener-bener kerja fisik gitu misalnya. Padahal Allah maunya itu kita itu berserah gitu sama Dia. Kita lebih mendekatkan diri ke Allah gitu. Itu misalnya ya, itu jauh lebih tenang sebenarnya daripada kita terus target bergadang nih, lembur terus kerjanya gitu. Berharap semuanya sempurna. Malah kita nggak dapat apa-apa. Malah tipes. Jadi konsep mengusahakan apa yang bisa kita kontrol, yang dalam kendali kita, dan melepaskan apa yang di luar kendali kita itu tuh sebenarnya kalau dalam Islam sendiri itu tuh udah diajarin dari sekian lama. Apa yang memang menjadi milik kamu tidak akan pernah melewatkan kamu, mau sekeras apapun usahanya. Tapi juga jangan santai aja, gak ada usahanya sama sekali, itu juga nol besar ya guys. Jadi sinkron aja, apa yang diusahakan, apa yang kita mampu kita kerjakan. Rasanya kita udah gak mampu nih, badan udah rentak kali, nih badan udah gak sanggup ngerjainnya, ya udah cukup. Karena bentuk kita percaya sama Allah juga, bentuk kita yakin sama rezeki yang diberikan juga kan termasuk menjaga tubuh kita agar terus fit, menjaga tubuh kita supaya tetap sehat gitu. Itu kan termasuk tanggung jawab kita juga. Jadi kalau hari ini kamu lagi capek mikirin rencana-rencana yang gak sesuai, hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang direncanain, stop dulu, tenang dulu, tarik nafas dulu. Mungkin hari ini kamu lagi capek mikir, capek khawatir karena takut rencana nggak sesuai, capek mikir biar semuanya bisa terkendali, semuanya dipikirin. Pasti emang akan ada part atau momen dimana kita capek mikirin hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak akan tahu gitu hasilnya gimana. Kita juga nggak tahu apakah ini akan berjalan sesuai dengan rencana ataukah tidak. Slow down dulu, tarik nafas. Mungkin yang kamu butuhin itu istirahat dulu sebentar. Pelan-pelan dilihat lagi apa yang sebenarnya bisa dikontrol dan apa yang nggak bisa dikontrol. Karena sebenarnya di saat kita berhenti untuk mencoba kontrol semuanya, di saat itulah keterangan akan datang. So, berhenti berharap semuanya bisa kita kontrol, berhenti berharap semuanya akan sempurna sesuai dengan rencana kita. Yang bisa kita lakuin itu ya berpasrah, legowo gitu kalau kata orang Jawa, ikhlas, menerima, yakin dan percaya aja semua takdir dan semua hal yang memang untuk kita gak akan pernah melewatkan kita. Kalau kamu ngerasa video ini relate, jangan lupa like dan subscribe video ini. Share juga ke teman-teman kamu yang selalu overwhelmed, yang selalu pusing, capek, mikirin hal-hal yang sebenarnya gak bisa dikontrol. Mungkin aja kalian butuh istirahat, butuh tarik nafas dulu. Karena di channel ini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya untuk bisa jadi lebih tenang, bisa lebih percaya diri, slow down, menjalani hidup, bisa pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi tetap bergerak,
Pelan-pelan tapi tetap action. Pelan-pelan bisa jadi versi yang lebih baik dari diri kamu. Kalau kalian ada request mau nextnya bahas apa, boleh di komen ya. Bye bye, see you next video.